Dan informasi lainnya, pemirsa, Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih KPK. Ya, lalu Ahmad Zaini diduga terlibat kasus suap proses tender pengadaan barang dan jasa di Lombok Barat. Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada kemarin malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dengan mengenakan topi dan masker, nampak dikawal ketat sejumlah penyidik KPK. Lalu memilih bungkam dan langsung memasuki gedung KPK tanpa memberikan pernyataan apapun. Selain Bupati Lombok Barat, total ada 19 orang yang diamankan KPK dalam OTT di Lombok Barat. KPK juga menyita sejumlah dokumen serta uang tunai ratusan juta rupiah. Anda sebagai ketua 2 kali di PW kan yang kedua nih, kena nih. Registrasi dulu. Emang bukan untungnya sering nyoli-nyoli. Sebelumnya pemirsa, KPK menyegel ruangan Bupati Kabupaten Lombok Barat, pengadaan barang dan jasa dan Dinas PUPR PKP Lombok Barat. Penyegelan ruang kerja Bupati diduga berkaitan dengan proses tender pengadaan barang dan jasa hingga sejumlah proyek di Lombok Barat. Tim anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel sejumlah ruangan di Pemkab Lombok Barat. KPK segel beberapa ruangan, diantaranya ruang kerja Bupati, Dinas PUPR PKP, dan pengadaan barang jasa Lombok Barat. PJ Sekda Lombok Barat menegaskan jika dirinya tidak mengetahui pasti terkait penyegelan tersebut, namun masih sempat bertemu dengan Bupati saat nobar final Piala Dunia. Kan enggak kita lihat tahunya bahwa sampai di kantor ada ruangan yang disegel gitu. Karena sampai saat ini kan belum ada rilis resmi itu persoalan. Nah ini belum kita keluar dari tadi kami di kantor dan belum ada informasi secara resmi ke kami. Sejak tadi pagi Pak Bupati tidak ada di kantor? Kalau di kantor nggak ada, tapi sempat nonton bola bareng sampai subuh. Kendati dilakukan penyegelan oleh KPK, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat masih terpantau normal. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Berliana Milendi yang ada di gedung KPK. Ya, selamat siang Berliana. Apakah sudah ada info terbaru terkait OTT Bupati Lombok Barat pada siang hari ini? Ya, selamat siang Pramzila dan juga pemirsa. Betul sekali, tadi malam baru saja dilakukan OTT atau operasi tangkap tangan oleh KPK yang akhirnya juga mengamankan Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini dan juga 19 orang lainnya. Untuk Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini ini sendiri ditangkap di kediaman ataupun di rumah dinasnya di Lombok Barat, sedangkan untuk lainnya ini di beberapa titik di wilayah Lombok Barat. Selain mengamankan kurang lebih 19 orang pada operasi tangkap tangan tadi malam, KPK juga turut mengamankan barang bukti seperti dokumen-dokumen dan juga uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Untuk tadi malam, Ahmad Zaini sampai di Gedung Merah Putih KPK bersama 7 orang lainnya untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian hingga saat ini kami juga masih menunggu dari Ahmad Zaini ini sendiri ataupun dari konferensi pers yang nantinya akan diinformasikan akan digelar pada sore hari nanti. Kemudian Pramzila dan juga pemirsa, untuk kasus yang memang atau perkara yang diduga ini menjerat Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini ini diduga adalah Ahmad Zaini menerima uang dari pembangunan proyek-proyek di lingkungan wilayah Lombok Barat. Kemudian juga seperti yang saya sampaikan tadi, nantinya sore nanti akan dilakukan konferensi pers dan juga KPK masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan apakah memang Bupati Ahmad Zaini ini sebagai tersangka atau tidak. Kami masih menunggu sementara untuk dari operasi tangkap tangan yang dilakukan tadi malam ini. Nantinya kami akan memberikan update terkait perkara yang memang ataupun kelanjutan dari operasi tangkap tangan dilakukan KPK tadi malam kepada Anda. Sementara demikian, Zila dan Pram.
Baik, Berliana Berliana melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku prihatin atas kembali terjadinya operasi tangkap tangan atau OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini. Ya, pernyataan itu disampaikan menyusul OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ya, saya prihatin pada kepala daerah, kita sudah berikan retreat ya, kemudian nanti pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan untuk transparan, kemudian juga pembinaan kita dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul. Masih terjadi juga, kita kan nggak bisa. Pertama, mereka memang dipilih rakyat ya, rekrutmennya. Yang kedua, kembali ke integritas masing-masing orang. Pemirsa, dampak kemarau arus Sungai Cisadane di Kota Tangerang, Banten menyusut drastis 1 bulan terakhir dan dimanfaatkan warga untuk mencari ikan. Ya, sementara akibat kekeringan, warga Desa Tapos Bogor, Jawa Barat juga berebut air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Debit air Sungai Cisadane merupakan aliran dari Bendung Pasar Baru, Kota Tangerang, Banten mulai mengusut. Berdasarkan data Unit Pelaksana Tugas Daerah atau UPTD Pengelolaan Das Cidurian Cisadane, debit air sungai saat ini menurun hingga 12%. Penyusutan debit air terjadi akibat minimnya pasokan air dari daerah hulu di Bogor, Jawa Barat, serta rendahnya curah hujan 1 bulan terakhir. Sungai Cisadane pun mengering, bebatuan di dasar sungai terlihat jelas. Kondisi ini dimanfaatkan warga turun ke dasar sungai untuk memancing ikan. Ya semenjak gak pernah turun hujan ini. Ada sebulanan ya? Sebulan ada lebih. Nanti pintu air jarang dibuka atau gimana? Jarang. Kalau dibuka pasti atas surut kan. Seperti ini kalau mancingnya di atas itu paling nggak sampai turun ke bawah sini. Puluhan warga Desa Tapos, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat rela antri untuk mendapatkan air bersih. Mereka berebut mengisi ember dan jerigen dengan air bersih bantuan dari Polsek Tenjo. Sebanyak 8 mobil tangki berkapasitas 8.000 liter air dibagikan ke Desa Tapos dan Desa Ciomas. Warga mengaku sulit mendapatkan air bersih dalam sebulan terakhir akibat musim kemarau. Sumur-sumur warga mengering sehingga pasokan air sangat terbatas. Sementara warga lingkungan Gunung Batur 2, Kecamatan Warnasari, Cilegon, Banten harus berusaha payah mencari sumber air bersih. Warga naik turun bukit sambil membawa galon. Air bersih yang didapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari termasuk minum. Selama hampir 7 bulan kemarau, warga harus menunggu pasokan air setiap hari. Kebutuhan apa aja, Mas? Kebutuhan masak, mandi. Oh, dimasak juga untuk minum ya? Iya. Oh, ada ya. Kemarau susah ya? Iya, kemarin lama kan kemarau. Sekitar 150 kepala keluarga terdampak krisis air bersih. Setiap hari mereka harus menunggu jatah air 300 liter untuk memenuhi kebutuhan. Warga berharap pemerintah menambah pasokan air bersih serta membangun pompanisasi agar mereka tidak lagi kesulitan mendapatkan air. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga di Purbalingga, Jawa Tengah antri mengular menyerbu bazar sembako murah dan pembagian baju gratis. Ya, dalam sekejap 1.000 paket sembako ludes di saat harga kebutuhan pangan melambung tinggi. Ratusan warga mengular antri selama berjam-jam di alun-alun Purbalingga di tengah teriknya matahari. Warga merangsek berebut tempat paling depan saat bazar sembako murah dan pembagian baju gratis ini dibuka. Untuk menghindari rebutan, panitia memberikan kupon. Paket sembako murah yang dijual dalam pasar ini, beras, gula pasir, minyak goreng, dan mie instan, satu paket sembako senilai Rp100.000 dijual dengan harga hanya Rp50.000.
Dalam sekejap, 1.000 paket sembako murah ludes. Menurut saya ini sangat membantu warga Purbalingga. Di sini saya mendapatkan mukena. Ini sangat berharga bagi saya karena apapun ya gratis. Ini bisa buat sholat ya, akhirat. Pokoknya ini acara membantu banget. Terima kasih. Dalam rangka mengurangi sedikit keluhan dari masyarakat biar membantu masyarakat yang kurang mampu. Penjualan sembako murah dan pembagian pakaian gratis bisa mengurangi beban masyarakat. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.